Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai eskalasi komitmen. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Bella Ari dengan 3 digit NIM terakhir 098. Kemudian saya sendiri, Felicia Elizabeth dengan 3 digit NIM terakhir 100. Kemudian ada Putri Budi dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan yang terakhir Ari Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 117. Next. Baik, untuk materi pertama tentang definisi eskalasi komitmen akan dibawakan oleh saya sendiri. Next. Eskalasi komitmen sendiri mengasumsikan bahwa individu akan merespon investasi sebelumnya dengan meningkatkan kesediaan untuk menginvestasikan tambahan sumber daya. Dalam konteks keputusan investasi, konsekuensi negatif dari keputusan sebelumnya justru menyebabkan pengambil keputusan meningkatkan komitmen untuk menambah sumber daya dan mengambil risiko atas konsekuensi negatif berikutnya. Next. Bazerman pada tahun 2006 memetakan penyebab terjadinya eskalasi komitmen ke dalam 4 hal, yaitu perceptual biases, judgmental biases, impression management, dan competitive irrationality. Next. Kemudian, eskalasi komitmen dapat dijelaskan dengan berbagai teori. Contohnya yang pertama yaitu self-justification theory. Jadi terbukti bahwa individu akan mengkomitmenkan sumber daya yang lebih besar untuk pilihan yang telah dilakukan sebelumnya ketika mereka secara personal bertanggung jawab atas konsekuensi negatif. Selain itu, Cech dan kawan-kawan juga berhasil membuktikan bahwa efektivitas self-justification theory ternyata mampu mencegah eskalasi. Next. Kemudian yang kedua yaitu sunk cost effect atau SCE. SCE juga berhasil dibuktikan oleh sejumlah peneliti tentang konsistensinya dalam menjelaskan terjadinya eskalasi komitmen. Dalam penelitiannya, Kaful dan kawan-kawan mengidentifikasi 3 jenis sunk cost, yaitu level of early employment, CEO turnover, dan level of debt, dan membuktikan bahwa sunk cost menciptakan bias psikologis yang menyebabkan eskalasi komitmen. Next. Kemudian ada teori of mental budgeting. Pitt pada tahun 1995 menggunakan teori ini untuk menjelaskan sisi rasionalitas dari eskalasi, yaitu individu mempertahankan proyek yang sepertinya merugi ketika berdasarkan data ternyata akan diperoleh manfaat yang lebih besar atau marginal cost lebih rendah dibanding marginal benefit dengan diselesaikannya proyek tersebut. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu attribution of bias. Menggunakan teori ini, Tain pada tahun 2013 membuktikan bahwa partisipan yang ditempatkan pada kondisi internal attribution akan mengekskalasi komitmennya pada proyek-proyek yang gagal terhitung lebih besar dibanding partisipan yang ditempatkan pada kondisi external attribution. Next. Kemudian ada kepercayaan kolektif. Royer pada tahun 2009 memberikan temuan bahwa eskalasi dalam inovasi dipicu oleh kepercayaan kolektif dari pengambil keputusan. Bagaimana kepercayaan tersebut muncul dan meluas ke dalam organisasi, mengarahkan tindakan dan penyusunan struktur organisasi. Next. Kemudian, prospek teori, agency teori, dan approach avoidance teori belum banyak dieksplorasi untuk menjelaskan eskalasi komitmen. Kyle, Mann, dan Rai pada tahun 2000 menggunakan teori tersebut untuk menjelaskan fenomena eskalasi, dan ditemukan bahwa konstruk yang dihubungkan dengan teori tertentu, seperti self-justification theory, prospect theory, agency theory, dan approach avoidance theory, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan proyek yang dieskalasi dengan yang tidak dieskalasi dengan tingkat ketepatan lebih dari 70%. Sedangkan teori-teori lainnya yang dapat digunakan untuk menjelaskan maupun mengatasi eskalasi ini adalah overconfidence dan aspek risiko. Meskipun belum banyak digunakan, teori overconfidence dan optimism membuktikan bahwa individu yang memiliki level overconfidence tinggi akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan eskalasi. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ari Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 117. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu tentang penelitian tentang eskalasi komitmen. Yang pertama yaitu pembenaran diri atau self-justification dalam keputusan komitmen. Dalam uji empiris pertama dari efek eskalasi tahun 1976, digunakan kasus bisnis simulasi di mana administrator dapat menutup kerugian melalui komitmen sumber daya. Hasil percobaan menunjukkan yang pertama, subjek mengalokasikan lebih banyak uang untuk divisi yang menurun daripada yang meningkat. Yang kedua, subjek mengalokasikan lebih banyak uang ke divisi yang dipilih daripada petugas keuangan lain. Dan yang ketiga, ada interaksi yang signifikan sehingga subjek mengalokasikan lebih banyak uang di bawah tanggung jawab untuk konsekuensi negatif daripada yang diharapkan oleh dua efek utama yang bertindak sendiri. Selanjutnya yaitu pembenaran eksternal versus internal. Ketika pembenaran dianggap sebagai proses intra-individu, individu diposisikan untuk menghadiri acara dan bertindak dengan cara untuk melindungi citra diri mereka sendiri. Tetapi, dalam kebanyakan lingkungan sosial, pembenaran juga dapat diarahkan secara eksternal. Ketika dihadapkan dengan ancaman atau evaluasi eksternal, individu mungkin termotivasi untuk membuktikan kepada orang lain bahwa mereka tidak salah dalam keputusan sebelumnya, dan kekuatan untuk pembenaran eksternal semacam itu bisa lebih kuat daripada perlindungan harga diri. Yang ketiga yaitu norma untuk konsistensi. Sebuah teori awam mungkin ada dalam masyarakat atau setidaknya dalam banyak pengaturan organisasi bahwa administrator yang konsisten dalam tindakan mereka adalah pemimpin yang lebih baik daripada mereka yang beralih dari satu garis perilaku ke yang lain. Keempat yaitu menuju model teoritis. Dari tinjauan penelitian yang dilakukan, harus jelas bahwa komitmen adalah proses yang kompleks, tunduk pada beberapa proses dan kadang-kadang saling bertentangan. Oleh karena itu, mungkin akan membantu untuk mengkonsolidasikan dalam model teoritis tunggal bentuk kekuatan yang mempengaruhi keputusan komitmen, menentukan arahnya, serta kemungkinan efeknya. Yang kelima yaitu rasionalitas prospektif versus retrospektif. Conlon dan Wolff 1980 menemukan bahwa individu yang menggunakan strategi keputusan akan meningkatkan komitmen mereka sebagai non-kalkulator. Seperti yang ditunjukkan dalam percobaan oleh Fox 1981, individu lebih banyak menggunakan informasi yang membebaskan mereka dari kesalahan sebelumnya daripada informasi yang berimplikasi. Yang terakhir yaitu penilaian proses komitmen. Artikel ini dimulai dengan serangkaian contoh dan penyelidikan apakah situasi komitmen secara inheren dapat membawa individu ke dalam kesalahan eskalasi. Contoh-contoh dimiringkan ke arah eskalasi komitmen dan dalam setiap kasus eskalasi tampaknya mengarah pada masalah atau kerugian lebih lanjut. Jelas ada kemungkinan juga bahwa eskalasi komitmen dapat membawa perubahan haluan hasil dan konsekuensi positif maupun negatif. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Paniyaman Putri Budiaryani dengan 3 digit NIM terakhir 101. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bukti empiris pendukung self-justification theory. Nah, terdapat 3 jenis studi penelitian dengan hasil yang mendukung penjelasan self-justification tentang eskalasi komitmen. Next. Yang pertama, studi yang mengoperasikan umpan balik dari alokasi sumber daya sebelumnya dan kebutuhan pengambil keputusan untuk membenarkan alokasi sumber daya sebelumnya. Misalnya, menurut studi yang dilakukan oleh Stowe pada tahun 1976, menyatakan bahwa jumlah rata-rata yang dialokasi untuk tindakan sebelumnya cenderung lebih tinggi pada umpan balik negatif ataupun kondisi tanggung jawab pribadi. Demikian pula studi yang dilakukan oleh Davis dan juga Bobko pada tahun 1987 menyatakan komitmen lanjutan terhadap tindakan yang gagal akan cenderung lebih besar apabila subjek yang secara pribadi bertanggung jawab atas alokasi awal, namun hanya saat hasilnya negatif. Next. Yang kedua, mengeksplorasi keterkaitan antara tingkat eskalasi perilaku individu dan laporan diri tentang keadaan psikologis mereka. Jadi berdasarkan studi yang dilakukan oleh Stroop dan juga Loeb pada tahun 1984, menyatakan bahwa pengambil keputusan yang eskalasi perilaku lakukan lebih besar, cenderung lebih mungkin untuk mendukung langkah-langkah untuk melakukan pembenaran diri. Next.
Nah, lalu yang ketiga adalah evaluasi apakah perilaku lain dari motif pembenaran diri yang selain sumber daya lanjutan secara sistematis dipengaruhi oleh kondisi yang diketahui mempengaruhi eskalasi. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh Kunlo dan juga Parks pada tahun 1987 menyatakan bahwa eskalasi komitmen yang paling menonjol dipengaruhi oleh pemilihan informasi retrospektif berupa tanggung jawab pribadi ataupun umpan balik negatif yang dicari secara individu oleh pengambil keputusan. Nah, demikian pula yang dinyatakan oleh Cardwell dan juga O'Reilly pada 1982, yaitu eskalasi komitmen juga dipengaruhi oleh informasi yang disajikan kepada orang lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Sudala Arif Fitri dengan 3 digit NIM terakhir 098 akan memaparkan materi mengenai penjelasan lain tentang eskalasi komitmen. Yang pertama, mengenai teori yang dirancang untuk menggantikan self-justification theory atau teori prospek pembenaran diri. Next. Teori yang pertama ada teori prospek atau prospek teori, di mana teori ini menjelaskan kecenderungan pengambilan risiko individu dalam kondisi ketidakpastian yang dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky pada 1979. Dalam teori ini memprediksi bahwa preferensi risiko individu akan berubah tergantung apakah pergerakan dari titik referensi dianggap ke arah positif atau ke arah negatif. Nah, teori ini menyatakan bahwa fungsi nilai subjektif cenderung dalam domain keuntungan dan cenderung dalam domain kerugian. Artinya, individu umumnya lebih memilih untuk menghindari risiko dalam domain keuntungan dan mencari risiko dalam domain kerugian. Next. Menurut White pada tahun 1986, teori prospek memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan tentang eskalasi komitmen daripada self-justification theory. Hal tersebut karena semakin banyak sumber daya yang dialokasikan untuk tindakan yang gagal, pembuat keputusan akan merasa dilema sehingga mereka berada pada domain kerugian. Nah, dengan begitu, individu akan menerima risiko yang terkait dengan komitmen keberlanjutan dengan harapan mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Next. Nah, teori selanjutnya ada decision dilemma theory atau teori dilema keputusan. Nah, dalam kondisi yang terperangkap, self-justification tidak memotivasi individu untuk bertahan dengan keputusan sebelumnya, melainkan terdapat beberapa motivasi lain seperti pertimbangan ekonomi, rasa ingin tahu, kebutuhan untuk membuat upaya yang lebih besar dan melihat apakah upaya tersebut akan membawa hasil, dan yang terakhir adalah untuk belajar tentang fenomena. Next. Selanjutnya, teori yang dirancang untuk melengkapi self-justification teori ini, di mana Stroh dan Ross pada tahun 1987 memberikan gambaran luas tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi eskalasi komitmen. Yang pertama, ada ekspektasi teori atau teori harapan, di mana variabel proyek berupa biaya dan pendapatan yang diharapkan yang diturunkan dari teori harapan ini cenderung sangat berpengaruh pada eskalasi komitmen. Selanjutnya, self-presentation theory atau teori presentasi diri juga berpengaruh penting dalam menjelaskan efek dari audiens yang melihat atau lawan sosial pada eskalasi komitmen itu. Nah, pendukung teori presentasi diri ini menyarankan bahwa budaya organisasi juga harus mempengaruhi eskalasi komitmen. Next. Selanjutnya, faktor psikologis dan sosial juga turut mempengaruhi eskalasi komitmen, di mana menurut Brockner dan Rubir pada tahun 1985 mengatakan bahwa eskalasi komitmen dapat dipengaruhi oleh variabel sosial, diantaranya apakah keputusan alokasi dibuat oleh individu atau kelompok, apakah pembuatan keputusan itu telah dihadapkan pada perilaku eskalasi model yang relevan, apakah audiens mengamati perilaku eskalasi membuat pembuatan keputusan, dan apakah pembuat keputusan ini bersaing dengan entitas sosial atau non-sosial dalam upaya mencapai tujuan mereka. Next. Baik, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.